Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Sekretaris Jenderal for ASCC ASEAN Sekretariat, Ibu Eka Pantafong. Sorry, maybe I misspelling. Direktur Human Development Direktorat ASEAN Sekretariat, Ibu Rudolata Babaran. Thank you for your present. Wakil Indonesia pada ASEAN Commission on the Promotion and Protection on the Rights of Women and Children, AGWG, Ibu Sri Tanti Anwar. Terima kasih Bu Dati, Presiden Direktur of Albert Stiftung Indonesia, Bapak Hans Matthew. Welcome, thank you very much for your presence. Direktur Pusat Studi ASEAN UGM, Bapak Dr. Dafri Agus Salim. Terima kasih Pak Agus Salim. Pendiri Belantara Budaya, Ibu Diah Kusuma Wardani Wijayanti. Terima kasih Bu, performanya luar biasa, bagus sekali. Lain kali nanti kita minta untuk hadir di forum yang lain Bu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran semuanya. I'm sorry I'm speaking bahasa Indonesia. Dalam 55 tahun terakhir, ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional, serta memajukan kesejahteraan lebih dari 600 juta jiwa wilayah di ASEAN ini. ASEAN menjadi media utama bagi negara anggota ASEAN untuk berdialog dan bertukar pengalaman dalam menghadapi berbagai isu. ASEAN juga telah mendorong pembangunan sosial dan ekonomi sehingga Asia Tenggara menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat keempat di dunia. Hal ini membuktikan pentingnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan di kawasan. Terlepas dari pencapaian ini, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh ASEAN. Pandemi yang berlangsung selama 3 tahun terakhir telah mengajarkan bahwa berbagai ancaman baru dapat menghambat kemajuan di kawasan ASEAN ini. Oleh karena itu, ini saat yang tepat untuk memperkuat kerjasama ASEAN demi meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas kita dalam menghadapi tantangan yang akan muncul di masa depan. Dan hal ini hanya dapat dilakukan dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat ASEAN itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini, izinkan saya untuk menekankan 2 hal. Pertama, saya ingin menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat atas pilar sosial budaya ASEAN. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia adalah pengampu pilar sosial budaya ASEAN nasional. Pilar ini dibentuk untuk meningkatkan kemampuan masyarakat ASEAN dalam beradaptasi dan menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi serta tantangan lainnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Untuk mencapai tujuan ini, pilar sosial budaya ASEAN bekerja di berbagai bidang, dari bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan desa, dan pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Meskipun berhadapan dengan isu-isu strategis yang sangat nyata dalam hidup bermasyarakat, pemahaman program-program pilar sosial budaya ASEAN masih sangat terbatas. Kebanyakan orang mungkin mengenal apa itu ASEAN, namun sangat sedikit yang mengetahui
program-program pilar sosial budaya ASEAN. Disinilah letak tantangan bagaimana membuat pilar sosial budaya di ASEAN menjadi lebih nyata dan terasa kehadirannya serta manfaatnya bagi masyaraat. Oleh karena itu sangat penting bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN selanjutnya, yaitu nanti tahun 2023, harus lebih memperhatikan masalah ini. Kita harus membuat inovasi strategis untuk meningkatkan kesadaran atas pilar sosial budaya ASEAN. Salah satu strategi kuncinya adalah dengan memperluas jangkauan dan keterlibatan publik agar masyarakat semakin memahami dan merasakan manfaat dari pilar sosial budaya ASEAN ini. Poin yang kedua terkait dengan persiapan keketuaan ASEAN 2023 Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia akan menjadi ketua ASEAN 2023 setelah Kamboja dan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2000 setelah Kamboja. Saat ini Bapak Presiden sedang berada di Phnom Penh. Saya sebetulnya juga harus mendampingi, terutama untuk session tentang pilar sosial budaya ASEAN, tapi ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan di Indonesia sehingga kami pamit. Dan Presiden sekarang berada di sana untuk menghadiri KTT ASEAN yang ke-40 dan 41, di mana salah satu agendanya adalah upacara serah terima keketuaan ASEAN kepada Indonesia. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang sangat penting untuk membahas prioritas dan agenda yang akan kita usung tahun depan. Pada pilar budaya, kami telah mengidentifikasi setidaknya 6 isu prioritas. Sekali lagi ada 6 isu prioritas, yaitu kesehatan, perlindungan pekerja migran, perubahan iklim, pendidikan, penanggulangan bencana, dan pembangunan pedesaan. Selain itu, berbagai kegiatan di bidang sosial budaya juga direncanakan untuk digelar sepanjang tahun 2023. Namun daftar prioritas dan kegiatan ini masih belum final. Pembahasan lebih lanjut akan kami lakukan untuk mengakomodasi isu-isu penting lain, khususnya bersifat lintas sektoral yang dapat menjadi tantangan prioritas nasional di bidang pembangunan manusia. Sebagai contoh, dampak pandemi telah menyebabkan kemunduran pada upaya penuntasan kemiskinan serta menghambat proses pembelajaran bagi lebih dari 60 juta pelajar di Indonesia. Sehingga dipastikan kita menghadapi kehilangan kesempatan belajar bagi para siswa kita atau learning loss, dan sekarang kita sedang mengejar ketertinggalan itu. Dan saya mengapresiasi kerja keras dari tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mengintroduksi berbagai macam terobosan inovasi untuk mengejar kembali ketertinggalan kita akibat learning loss itu. Indonesia juga memiliki jutaan pekerja migran di seluruh dunia, termasuk di Asia Tenggara. Pada semester 1 tahun 2022 saja, sekitar 6.000 pekerja migran telah ditempatkan di Malaysia dan Singapura, dua negara penerima PMI terbesar di kawasan ini. Meskipun PMI dapat menjadi potensi besar bagi pembangunan negara, Indonesia juga memiliki tugas penting dalam memastikan perlindungan hak mereka. Ini adalah beberapa masalah penting yang perlu segera ditangani, dan Indonesia harus memperbaiki isu-isu tersebut. Yang hadir pada pertemuan ini, baik dari perguruan tinggi maupun dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, para pusat-pusat studi yang memiliki perhatian, memiliki konsentrasi di bidang studi ASEAN. Kontribusi Bapak Ibu sekalian betul-betul sangat saya harapkan, dan marilah kita jadikan momentum keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023 ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara yang paling punya tanggung jawab besar, mengingat adalah sebagai negara dengan populasi dan wilayah terbesar di antara sesama anggota ASEAN, maka tentu saja negara-negara sejawat sangat mengharapkan peran yang akan dimainkan oleh Indonesia pada
ketika mendapatkan mandat keketuaan ASEAN ini. Saya harap dalam pertemuan ini nanti ada gagasan-gagasan yang bisa diimplementasikan, yang konkret dan bisa terjadwal, teragendakan secara real, yang mudah dieksekusi untuk setahun depan ketika kita mendapatkan kehormatan sebagai anggota keketuaan ASEAN. Yang tidak kalah penting, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang hadir maupun yang tidak hadir atas supportnya selama ini, kepada Deputy Secretary General ASEAN Sekretariat, juga kepada Bapak Hans Matthew. I very appreciate the contribution of your institution, Frederick Albert Stiftung for Indonesia, and I hope in the next step, especially when Indonesia as the president of the ASEAN, we hope Frederick Albert Stiftung still support us, and we are going to strengthening, working together, cooperation between government and your institutions. Untuk selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jafri Agus Salim dari Pusat Studi ASEAN UGM. Saya mohon nanti bersama-sama perguruan tinggi besar yang lain dan melibatkan sebanyak-banyaknya perguruan tinggi untuk bisa kita mengangkat keberadaan Indonesia sebagai negara negara penghulu dari ASEAN ini. Banyak agenda sosial budaya kemasyarakatan yang harus kita eksplorasi untuk menjadikan ASEAN ini sebagai satu komunitas besar yang punya wibawa dan bisa mengambil peranan besar dalam pembangunan secara global. Demikian, terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan Forum Konsultasi Nasional Pilar Sosial Budaya ASEAN Indonesia dengan resmi saya nyatakan resmi dibuka.